Oke, pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan permasalahan di siswa. Ya. Pertama, memang permasalahannya adalah memang kurang fokusnya siswa dalam memahami atau menerapkan atau memfokuskan dirinya terhadap mata pelajarannya. Pertama, kita lakukan pada saat siswa itu kurang begitu fokus memperhatikan tentang apa yang pada saat kita menjelaskan materi atau pemaparan materi tentang seperti tadi sistem bahan bakar dalam kendaraan ringan atau automobil, ya, kita lakukan yang namanya 3P, ya. Apa itu 3P? Personal, Pace, Prosedur. Jadi kita membuat random atau kita fokuskan pada satu anak atau mungkin satu kelas, ya, kita lakukan personal, pace, random. Langkah yang kita lakukan, ya, dengan cara membuat form, ya, buat daftar, istilahnya secara kajian teoritisnya kita berikan bahwa buat daftar semua kejadian spesifik yang bisa anak itu ingat, ya, yang pernah atau sedang mengganggu. Kita akan mencari root faktor kenapa siswa itu kurang begitu fokus terhadap materi pembelajaran. Jadi root faktornya apa? Jadi akar permasalahannya apa? Karena bisa saja permasalahannya itu terjadi di internal sekolah, ya, lingkungan sekolah, dengan temannya, dengan siswa, guru, atau keminatan dia atau ketertarikan dia terhadap mata pelajaran, atau mungkin permasalahannya ada di lingkungan rumahnya atau teman di luar lingkungan sekolah. Jadi kita membuat personal pace prosedur dengan cara membuat daftar permasalahan, ya, ya. Kita tentukan, kita pilih anak, kita fokus pada anaknya yang kurang fokus, kita membuat sekitar kita memerintahkan atau mengajak dia untuk membuat 50 permasalahan yang mengganggu dia. Apa sih permasalahannya? Boleh dengan, katakanlah kita coba tahun sekarang ke belakang, atau seminggu ke belakang, sebulan ke belakang, atau mungkin beberapa tahun yang lalu, ya, kejadian-kejadian. Jadi kita menulis 50 kejadian-kejadian negatif, ya, spesifik. Maka berarti dia tidak serius melakukan teknik ini. Jadi kalau misalnya secara spesifik dia tidak bisa, berarti dia tidak bisa dikatakan serius untuk memahaminya. Jadi saat saya membuat daftar, ya, kita pada saat anak bercerita tentang permasalahannya, kita membuat daftar, ya, kejadian yang negatif ini. Mungkin secara pribadi saya mungkin kejadian itu bukanlah penyebab dari ketidakfokusannya siswa saya atau ketidaknyamanan dia yang dia alami. It's okay, no problem. Tetap kita masukkan, ya, kita masukkan kejadian negatif yang dianggap negatif di dalam daftar kita, ya. Fakta bahwa dia mencoba mengingat, ya, kejadian-kejadian negatif itu menunjukkan bahwa kejadian itu perlu untuk kita lakukan terapis, ya. Dalam hal ini yang lebih spesifik lagi, kita menggunakan spiritual emotional freedom technique, ya. Dan setelah membuat 50 daftar kejadian negatif, berikan judul pada kejadian spesifik seakan-akan itu adalah sebuah mini film, ya. Kita membuat sebuah mini film. Contohnya, misalnya pada saat siswanya bercerita bahwa ayahnya pernah memukul dia di dapur saat dia mencuri atau saat dia menghabiskan makanan adiknya, gitu, atau apa saja, misalnya seperti itu. Jadi kita tulis di daftar, ya, kita setelah jika daftar yang sudah kita buat,
ambil kejadian negatif yang paling ya dari daftar yang kita buat itu sekitar ya 50 daftar itu, kita menyuruh siswa itu untuk memilih 10 daftar yang paling berat ya, paling mengganggu mau pada dia. Kita ambil 10, setelah 10 kita pilih lagi, kita ramu lagi, pilih lagi 5 yang paling berat. Dari 50 kita buat 10, dari 10 kita buat 5, dan dari 5 kita ambil satu yang paling sangat siswa saya anggap berat. Dan setelah itu kita lakukan untuk spiritual emotional freedom technique. Oke. Jika saya tidak bisa mengidentifikasi emosi pada kejadian ya, atau tidak, artinya pada saat kita sudah pilih satu permasalahan dan memang anak itu tidak ada reaksi apa-apa, berarti sebetulnya masalahnya itu bukan itu. Jadi kita mencari lagi permasalahan yang lain. Dan idealnya memang dari yang 50 yang negatif itu yang disimpan dalam memorinya, kita lakukan dengan EFT, Emotional Freedom Technique. Jadi masalahnya tidak akan hilang karena itu bagian daripada kehidupannya, tetapi rasanya akan berbeda, sehingga dia pada saat dia teringat dengan masalah itu, dia menganggapnya sesuatu hal yang biasa. Kalau kita sudah melakukan EFT, itu yang kita lakukan pada saat menemukan siswa yang kurang fokus untuk pembelajaran. Jadi memang ini juga dilakukan berulang kali, tidak hanya satu kali, tetapi ya minimal 3 kali kita lakukan untuk sebagai treatment untuk memfokuskan kembali siswa kita terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, karena keterbatasan waktu sehingga memang tidak bisa kita melakukan secara keseluruhan, tetapi kita melakukan secara random ya. Dari 36 siswa itu kita pilih satu siswa yang mungkin, atau kita menemukan pada saat siswa itu sangat bermasalah dalam memfokuskan pikirannya, atau pada saat bagaimana membuat suatu materi itu menarik untuk dia ya. Kita melakukan tekniknya dengan spiritual emotional freedom technique dengan cara membuat daftar permasalahan, hal-hal yang negatif yang pernah dialami, baik itu dalam waktu yang dekat ya, seminggu ke belakang, 1 tahun, atau mungkin dari yang hal-hal yang terkecil yang pernah dia alami, sehingga kita mencari root faktornya. Dan ini juga kita lakukan, lihat perkembangannya pada saat seminggu ke depan. Pada saat kita tetap buka lagi, anak itu masih kurang bisa memfokuskan, sehingga kita cari kembali ya. Tekniknya kita gunakan yang paling saya pahami adalah dengan menggunakan EFT-nya atau Emotional Freedom Technique. Oke, itu saja yang bisa saya lakukan ya untuk memfokuskan siswa yang kurang fokus terhadap pembelajaran, terus khususnya pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya, ada bahasan sistem bahan bakar otomobil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.